Al-Muslimun TV. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah li hadrati Nabil Muzdaba Rasulillahi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah hadrat ulama'illah min masyarikil ardi wa magharibiha barriha wa bahri aina makanu min aimmatil muslimin al-mujtahidin al-fuqaha wal ulama'il amilin wa awliya'is siddiqin wal asfiya'is salihin, khususan hadrat al-imam al-syekh Syihabuddin Ahmad bin Hajar al-Asqalani wa Syekh Muhammad Nawawi bin Umar al-Jawa ila hadrat asatizatina wa murabbina wa muallimina wa muhazzibina wa mursyidina. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayidina Muhammad ibn Abdullah al-qaim bi huquqi la adada ma fil millah wa ala alihi ma daqat illa wa farajahallah. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rasyada. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Sebelum melanjutkan pembahasan dari kitab Nasaihul Ibad, kita tabarukan dengan hari yang penuh dengan karomah. Hari ini tanggal 27 Rajab. Hari dan tanggal yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala, di mana Allah membuat satu acara yang sangat istimewa, menghibur kekasihnya, memanggil kekasihnya pada satu tempat yang sangat mulia, tempat yang sangat suci, tempat yang tidak ada satu makhluk termasuk di kalangan malaikat yang sampai ke sana. Dengan di Isra Mi'rajnya Kang Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang Allah menyebutkan dalam Al-Qur'an, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallazi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsal lazi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Allah memulai pesannya itu dengan menyucikan dirinya. Subhanallazi asra bi 'abdihi. Kalau Allah sudah memulai dengan menyucikan dirinya, mengagungkan dirinya sendiri, ini ada satu pesan yang sangat dahsyat, yang sangat hebat, yang wajib kita tangkap, yang wajib kita yakini, yang wajib kita imani, dan setelahnya harus kita renungkan, kemudian kita amalkan dari segala apa saja yang sudah dipesankan oleh Allah. Jadi kejadian tanggal 27 merupakan kejadian yang luar biasa. Para ulama menerangkan bahwa para nabi dan rasul semua dipanggil oleh Allah. Nabi Musa alaihissalam sampai mendapatkan julukan Musa Kalimullah. Nabi Musa adalah kalamullah yang langsung berbicara dengan Allah Subhanahu wa taala di Bukit Tursina, tapi itu di dunia. Semua para nabi dan rasul berbicara dengan Allah. Tapi Allah pada tanggal 27 ini khusus memanggil hambanya, memanggil kekasihnya, Kangjeng Nabi SAW. Sehingga kita wajib iman dan wajib menerima bahwa Allah membuat satu acara yang sangat agung seperti itu. Yang kita
imani dan kita amalkan. Salah satu di antara pesan kewajiban dari Allah yang paling utama dengan peristiwa Isra Mi'raj ini, diwajibkannya sholat yang 5 waktu yang Allah berikan di tempat yang khusus, yang Allah berikan di tempat yang sangat spesial, di atas arasy Allah Subhanahu wa taala, di mana malaikat Jibril mengantarkan Nabi SAW pada malam Isra Mi'raj itu hanya sampai ke bawah arasy. Dan setelah itu Rasulullah dipanggil sendiri oleh Allah ke tempat yang khusus, sampai malaikat mengatakan, lau taqarrabtu namlatan lah taraktu. Pada saat malaikat Jibril mengantar pada satu tempat yang terakhir, di mana Allah memberikan izin hanya sampai di situ saja, beliau mengatakan, andaikan aku naik hanya 1 buku jari saja, bukan 1 jari, andaikan aku naik, lau taqarrabtu namlatan, kalau aku naik mendekat 1 buku jari saja, lah taraktu, pasti aku bakal binasa, pasti aku bakal terbakar. Jadi hanya Rasulullah yang diberi izin oleh Allah untuk naik ke tempat yang berikutnya, ke Sidratul Muntaha, tempat yang paling ujung daripada seluruh alam semesta, yang dijaga oleh para malaikat hamalatul arsy, dan di mana sebelumnya Allah memperlihatkan segala macam kejadian-kejadian yang dilewati oleh Nabi SAW. Maka Allah mengatakan, linuriyahu min ayatina, akan kami perlihatkan kepadanya segala ayat-ayat keagungan kami. Innahu huwas samiul basir. Allah memperlihatkan perkara-perkara yang gaib kepada Kangjeng Nabi SAW. Salah satunya, sebelum Nabi diperintahkan untuk mengerjakan sholat yang 5 waktu, Rasulullah melihat seseorang yang menampar-nampar, yang membentur-benturkan kepalanya, sebelah kepalanya sampai hancur lebur, tapi akhirnya sembuh lagi, dan dibenturkan lagi sebelah kepalanya, kemudian kembali pulih lagi, dan terus menerus seperti itu. Sampai Nabi akhirnya bertanya kepada malaikat Jibril, ya Jibril, siapa orang itu? Kenapa dia melakukan hal yang demikian? Kata malaikat Jibril, dia adalah orang yang berat mengangkat kepalanya untuk mengerjakan sholat wajib, untuk mengerjakan sholat yang 5 waktu. Kalau sekarang nih, jadi itulah akibatnya siksaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi hadirin rahimakumullah, pada malam Isra Mi'raj itulah sholat diwajibkan, diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada Rasulullah, dan diwajibkan kepada umatnya. Inilah, pada hari inilah hari yang karamah, hari yang dimana umat Islam terutama di Indonesia di mana-mana memperingatinya sebagai satu peristiwa yang besar, sebagai satu peristiwa yang sangat istimewa. Saya nggak tahu di belahan Jazirah Arab apa ada yang memperingati Isra Mi'raj seperti di Indonesia. Sampai ada satu buku menceritakan tentang perjalanan Isra Mi'raj Nabi SAW, namanya Kitab Dardir, dikarang oleh Al-Imam, seorang ulama namanya Al-Imam Ad-Dardir. Diceritakan itu dari mulai Nabi SAW dibelah dadanya. Kata para ulama, kenapa seperti itu? Ini ada hikmah. Karena Rasulullah dipanggil oleh Allah bukan sekadar untuk hiburan, tapi Allah akan mengajar, memberikan ilmu, memberikan syariat dan sebagainya, sehingga Nabi SAW dipersiapkan dirinya lahir dan batin, dibersihkan segala sesuatu. Ya, padahal Kangjeng Rasulullah sudah bersih.
Rasulullah imannya sudah kuat, dikuatkan lagi imannya, dibelah dadanya, dibersihkan lagi, ditambah imannya, diberikan hikmah dan sebagainya, karena Rasulullah akan mendapatkan ilmu yang sangat banyak. Nah, kata para ulama, oleh karenanya kita sebagai manusia, umat Nabi SAW, kalau kita ingin mendapatkan ilmu, bersihkan dulu diri kita, bersihkan dulu hati kita, bersihkan dulu jiwa kita, dan kita akan mendapatkan syariat, akan melaksanakan syariat. Kuatkan lagi iman kita, karena Nabi yang sudah suci, Nabi yang sudah bersih dari lahir, bahkan Nabi SAW menerangkan, saya tidak pernah dilahirkan daripada manusia yang pernah menyembah berhala. Dan Rasulullah tahu tentang nasabnya sampai kepada Nabi Adam, mengerti bagaimana keadaan turunan-turunannya, dan Nabi dari mulai lahir pun tidak pernah berbuat dosa. Suci, bersih, terjaga, dipelihara oleh Allah lahir dan batinnya. Dari kecil sudah memberikan banyak keistimewaan, bahkan keistimewaan kepada orang yang menjaga Nabi SAW, seperti Sayyidina Halimah Sa'diyah. Itu sudah mendapatkan keistimewaan yang luar biasa, karena mendapatkan cipratan keistimewaan dari Kanjeng Nabi SAW. Pada saat Nabi dipanggil oleh Allah untuk bertemu langsung dengan Allah, melewati batas semua alam semesta. Hadirin rahimakumullah, ini alam ini kan sangat luas sekali. Kita di dunia yang kecil saja terasa luas. Padahal dunia ini hanya satu butiran serbuk titik kecil daripada benda-benda yang ada di dalam galaksi Bima Sakti. Sedangkan galaksi katanya jumlahnya miliaran. Yang satu dengan yang lain jaraknya jutaan tahun cahaya. Nabi melewati lintas alam semua, bukan sekedar melewati mengelilingi dunia, bukan sekedar melewati galaksi Bima Sakti, tapi sampai ke Sidratul Muntaha, sampai di bawah Arasy. Sedangkan Arasy itu luasnya lebih luas dibandingkan dengan langit dan bumi. Itu pernah dilewati oleh Nabi, diperlihatkan semua. Oh, begini alam semesta dengan segala kejadian-kejadiannya, dan semua dalam waktu sekejap direkam oleh Nabi SAW. Semua ingat, semua tahu. Hanya orang-orang kafir yang tidak pernah mau menerima, sehingga mereka tidak percaya kalau Nabi Isra, berjalan, berangkat dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa hanya dalam hitungan kurang dari setengah malam. Satu riwayat mengatakan tempat pembaringan Nabi SAW sampai kebaliknya masih hangat. Maka mereka mempertanyakan, saya tidak percaya, sebab kafilah dari Mekah kalau berjalan ke Masjidil Aqsa, ke Palestina, berangkat 1 bulan, kembali 1 bulan. Ini hanya hitungan setengah malam. Maka mereka bertanya, kalau memang benar kamu sudah pernah sampai ke sana, apa yang kamu lihat? Bagaimana keadaan Masjidil Aqsa? Apa warnanya? Berapa pintunya? Berapa jendelanya? Berapa tangganya? Sampai mereka bertanya seperti itu. Tapi Nabi diberitahu oleh malaikat Jibril bahwa tangganya sekian, pintunya sekian, jendelanya sekian, warnanya bagaimana? Kata Nabi SAW, tunggu, nanti akan ada satu kafilah yang datang pada hari Rabu, sebab Nabi malam Senin katanya Isra Mi'raj itu. Pagi hari Senin Rasulullah berdiri di sebuah bukit sendirian. Kemudian ketemu dengan Abu Jahal. Ditanya, Nabi Muhammad, sedang apa kamu? Tumben pagi-pagi sudah ada di sini.
Kebetulan sini. Aku akan bercerita kepadamu. Tadi malam aku berangkat ke Masjidil Aqsa. Benar. Berani nggak kamu menyampaikan apa yang kamu ceritakan kepadaku, kepada masyarakat? Iya berani. Undang semuanya. Disampaikan. Diceritakan oleh Nabi. Mereka bertanya tentang segala kejadian-kejadian. Kata Nabi, kalau tidak percaya, nanti tunggu ada kafilah yang datang pada hari Rabu pagi waktu duha. Kalau sekarang katanya ya kurang lebih waktu duha naik mungkin kurang lebih jam 7. Saya melihat kafilah, bahkan pada ada satu kejadian di mana ada unta mereka yang hilang. Kemudian diberitahu oleh Nabi, di situ untanya yang kamu cari. Mereka hari Rabu menunggu kedatangan kafilah, bertanya, apa kejadian yang dialami oleh kalian pada waktu perjalanan? Benar nggak untamu hilang? Iya. Terus siapa ngasih tahu? Ada suara, tapi saya kenal itu suara-suara Muhammad. Tapi dasar kafir tetap nggak percaya. Dibilang, ini sihir. Sebab tuduhan orang-orang kafir apa yang terjadi pada Nabi SAW, sihir. Kemudian hadis atau Al-Quran yang disampaikan ini adalah sekedar tidak lebih daripada syair-syair saja. Jadi tuduhan mereka kepada Nabi sebagai ahli sihir dan ahli syair itu bukan tuduhan yang sifatnya hanya sekedar sihir, syair, bukan. Menolak segala kenabian, kerasulan dan mukjizat yang diperlihatkan oleh Nabi SAW. Itu tujuannya. Jadi intinya mereka tidak mau percaya. Maka karena kita alhamdulillah menjadi orang yang beriman, dipilih oleh Allah orang beriman, iman kepada Allah, iman kepada Rasulullah, iman kepada Al-Quran, dan segala kejadian-kejadian yang diterangkan oleh Allah dalam Al-Quran, kita iman. Salah satunya adalah iman terhadap terjadinya Isra Mi'raj Kangjeng Nabi SAW. Hari ini kejadiannya, hari ini peristiwanya, yaitu tanggal 27 Rajab. Maka oleh umat Islam di Indonesia hampir semuanya diperingati di mana-mana, di setiap masjid, di setiap majelis, di setiap pengajian, bahkan ada di rumahnya pun mengadakan peringatan Isra Mi'raj Nabi SAW. Ini bukti iman kepada Allah, bukti bahwa Allah sudah membuat acara yang besar, bukti bahwa Allah sudah memberikan satu kewajiban kepada kita semuanya, iman bahwa Allah mewajibkan kepada kita sholat yang 5 waktu. Alhamdulillah, dengan adanya peristiwa Isra Mi'raj, Nabi SAW diberikan sholat hanya 5 waktu dalam sehari semalam. Di mana sebelumnya kata Nabi SAW, umat Nabi Musa diberikan kewajiban 50 waktu. Ada orang yang tidak percaya. Bapak-bapak, ibu-ibu, saya sengaja membawa kitab kumpulan hadis Nabi SAW menceritakan tentang bagaimana peristiwa Isra Nabi SAW, bahwa beliau menceritakan pada saat aku kembali ketemu dengan Allah, diberikan kewajiban sholat 50 waktu, ketemu dengan Nabi Musa alaihissalam, dan Nabi Musa bertanya, apa yang Allah wajibkan kepadamu? Allah memberikan kewajiban kepadaku dan umatku sholat 50 waktu. Kata Nabi Musa, umatku tidak akan mampu. Bapak-bapak, ibu-ibu, bayangkan kalau sholat dalam satu hari 50 waktu. 1 hari berapa waktu? Berapa jam? 24 jam. Berarti setiap setengah jam kita sholat. Baru beres sholat, baru bangun, selesai berdiri, keluar masjid, udah datang lagi waktu sholat. Sholat lagi, baru selesai, pergi kemana-mana, belum sampai, udah datang waktu sholat. Maka kata Nabi Musa, umatku yang lebih kuat tidak bisa melaksanakan. Dan mereka maksiat, membangkang, melawan semuanya.
Balik lagi. Ya Allah, saya minta keringanan, dikurangi sholat, kurangi 10. Balik lagi, kurang 10 lagi. Balik lagi, 10 lagi. Terakhir 5. Kata Nabi Musa, kalau bisa kamu balik lagi kepada Allah. Umatmu tidak akan bisa. Sampai kata Rasulullah, aku malu bolak-balik kepada Allah. Selalu meminta dispensasi, meminta keringanan, minta dikurang terus. Kata Allah, cukuplah untuk umatmu 5 waktu sholat sehari semalam, yang nilainya lebih baik dibandingkan dengan ibadahnya umat-umat yang sebelumnya. Jadi alhamdulillah, kita hanya diberikan kewajiban sholat dalam sehari semalam 5 waktu. Satu waktunya kalau kita hitung tidak lebih daripada 5 menit. Jadi satu hari semalam kita sholat hanya 25 menit, itu paling lama. Sisanya kata Allah, silahkan buat kepentingan kamu. Bagaimana Allah tidak baik? Makanya segala kewajiban dari Allah untuk kita sebenarnya semuanya ringan. Yang kata Allah, al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islam dina. Yang Allah sempurnakan, al-yauma akmaltu alaikum dinakum, hari ini aku sempurnakan buat kalian agama kalian, syariat untuk kalian. Salat ringan tapi sempurna. Zakat ringan. Hitungan zakat berapa? Hanya 2,5%. Zakat pertanian ada yang 5, paling besar 10. Yang paling besar yang khumsuha adalah zakat barang tambang, al-ma'adin. Tapi yang lain ringan. Pajak berapa persen? 10 apa 11 Aina? 11. Dan kalau pajak, setelah kita bayar pajak, begitu transaksi yang lain dipajak lagi kan? Kalau zakat nggak begitu. Allah mewajibkan zakat kepada kita. Misalnya kita punya uang sampai nisab zakat 2,5%. Pada waktu kita belanja kan nggak ditagih zakat lagi. Kalau pajak setiap transaksi kena pajak ya. Kalau zakat enggak. Jadi ringan banget. Yang kata Allah, aku sempurnakan hari ini dinakum, agama syariat kalian semua. Wa atmamtu alaikum nikmati, nikmatku sudah sempurnakan buat kalian semua. Hadirin rahimakumullah. Jadi agama dan segala aturan syariatnya yang Allah berikan kepada kita sebagai taklif. Taklif itu adalah satu kewajiban yang kalau menurut bahasa taklif itu kallafa yukalifu taklifan, memaksakan. Ya namanya kewajiban. Sebenarnya kan hidup di dunia semua nggak ada yang tidak dipaksa. Makan juga dipaksa, minum juga dipaksa, mandi juga dipaksa. Bapak-bapak, ibu-ibu bekerja cari duit juga dipaksa. Kalau bisa mah nggak usah kerja dapat duit. Kalau bisa, tapi dipaksa harus kerja. Ini taklif, kewajiban dari Allah sebagai satu kenikmatan yang sangat ringan sebenarnya. Sholat ringan, berdiri, ruku, sujud, bacaan. Kalau nggak bisa bacaan yang panjang-panjang, yang pendek juga boleh. Bapak-bapak, sholat tidak diwajibkan harus hafal Al-Quran semuanya. Dalam satu kali rakaat sholat harus menghafal bacaan surat Al-Baqarah yang hampir 3 juz. Nggak begitu. Ada orang yang sholat hanya hafalnya surat kulhu saja, bukan kuliah, kulhu saja. Ada memang orang seperti itu, ada. Satu saat saya ketemu dengan orang tua yang umurnya sudah 76 tahun. Kebetulan dia orang asing. Kalau keturunannya keturunan Singh itu India, Hindustan ya. Tinggalnya di Australia. Dia bilang, saya baru masuk Islam, umur saya sudah punya 6 anak. Sudah punya 6 anak, saya baru masuk Islam. Sendiri.
dicerai oleh suaminya, ditinggalkan oleh anaknya, diasingkan oleh semua saudaranya. Tidak diakui sebab dia masuk Islam. Nah inilah katanya yang katanya toleransi itu bohong. Banyak kejadian orang dari kafir masuk Islam diasingkan oleh semua keluarganya. Sampai dia cerita, saya makan untuk mempertahankan hidup saya di tong sampah, jadi gembel, nggak punya tempat tinggal selama 2 tahun. Sebab saya dihukum oleh semua keluarga. Di mana toleransinya? Nggak ada. Dia bilang, saya sudah tua masuk Islam. Saya nggak kenal huruf Arab. Saya nggak bisa menghafal Quran. Saya hanya bisa Fatihah dan Qul Huwallah saja. Dia nanya, apakah sholat saya sah dan boleh diterima? Boleh. Tidak wajib harus menghafal semuanya kalau tidak bisa. Tapi alangkah baik dan sempurnanya kalau bapak-bapak, ibu-ibu bisa menghafal Al-Quran. Oh sudah tua seperti ini bisa nggak? Bisa. Ada ibu-ibu di Aliyah. Umurnya macam-macam. Dari mulai umur 30, ada yang sampai umur 80 tahun. Kumpul dia menghafal Al-Quran setiap hari. Dalam 1 tahun hafal juz amma. Dari tidak hafal. Berarti Allah memberikan kemampuan untuk bisa menghafal Al-Quran tidak terbatas dengan umur. Nah segala syariat yang Allah berikan kepada kita yang disempurnakan oleh Allah itu adalah mudah. Sholat mudah, zakat mudah, kemudian apa lagi? Naik haji, umroh mudah nggak? Mudah. Apalagi zaman sekarang orang banyak duit, semangat. Yang tidak punya duit juga ingin umroh, naik haji, wukuf di Arafah. Yang penting datangnya. Sampai ke sana nggak ngapa-ngapain kita. Hanya oleh Allah dipanggil, datang kamu ke sini sebagai tamu. Yang penting jangan maksiat. Kerjakan sholat yang 5 waktu. Setelah itu kamu wirid, muzikir, makan, minum dan sebagainya. Tidak mengerjakan sesuatu yang berat-berat. Ringan, gampang. Melempar jumroh, bapak-bapak, ibu-ibu, tidak seperti orang yang nafsu seperti berat mereka jumroh. Ambil batu, lempar saja sampai kepada tempatnya. Kalau nggak sampai, ulangi lagi. Kan gampang ya. Sebenarnya gampang. Yang membuat berat apa? Yang membuat nafsu dan kemalasan. Nah pada hari inilah Allah subhanahu wa ta'ala pada tanggal 27 Rajab dimulai diwajibkannya sholat yang 5 waktu. Dimulai dari sholat zuhur, asar, maghrib, isya dan subuh. Jadi mulainya wajib sholat bukan subuh tapi zuhur. Karena di malam hari Nabi Isra Mi'raj mendapatkan kewajiban sholat yang 5 waktu. Dimulai waktu zuhur, Rasulullah mulai mengerjakan sholat. Diberi contoh oleh malaikat Jibril di awal waktu. Kemudian dilanjutkan sholat asar di awal waktu. Waktu maghrib di awal waktu. Waktu isya di awal waktu. Waktu subuh di awal waktu. Itu hari pertama. Hari keduanya datang malaikat Jibril mengajarkan sholat. Zuhur datangnya di akhir waktu. Asar juga di akhir waktu. Maghrib, isya dan subuh juga di akhir waktu. Setelah selesai kata malaikat Jibril, begitulah kaifiatus sholat. Begitulah tata cara mengerjakan sholat dan juga tentang waktunya. Awalnya kapan, akhirnya kapan. Sehingga sholat ini ada batas awal, ada batas akhir. Jangan melebihi, jangan memulai sebelum waktunya dan juga jangan sampai ditinggalkan sampai akhir waktunya. Sebab itu juga perbuatan yang salah yang diancam oleh Allah. Wailul lil musallin allazina hum an salatihim sahun.
Celaka bagi orang-orang yang mengerjakan sholat, tapi mengerjakan sholatnya dengan main-main, dianggap enteng, seenaknya saja. Itu yang tidak boleh. Mudah-mudahan mulai hari ini mari kita sempurnakan ibadah kita, terutama sholat. Karena Nabi sampai mengatakan al-ahdu bainana wa bainahum as-salatu. Perjanjian antara aku dengan mereka adalah sholat. Bagaimana perjanjiannya? Syahadah. Di mana kita mengaku kalau kita beriman kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, itu dibuktikan dengan sholat. Kalau sampai tidak sholat berarti membatalkan syahadah. Bahkan kata Nabi, antara seorang hamba dengan kemusyrikan, dengan kekufuran adalah sholat. Begitu meninggalkan sholat, seseorang jatuh ke dalam kekufuran. Dan hukum orang yang meninggalkan sholat dalam satu hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kalau tidak diberikan, kalau tidak dianggap sebagai orang kafir, bahkan dia dibunuh. Kalau hukum Islam ditegakkan. Jadi saking beratnya ini. Di waktu zaman Nabi Musa alaihissalam, ada seseorang yang datang kepada Nabi Musa, "Ya Musa, berikan hukuman kepadaku. Karena aku sudah melanggar aturan. Karena aku sudah maksiat. Apa pekerjaan yang kamu sudah buat?" Kata dia, "Aku berzina." Nabi Musa sampai berpaling mukanya, jijik melihat muka manusia yang berzina. Diusir oleh Nabi Musa. Datang malaikat Jibril, "Musa, kenapa kamu mengusir dia?" Kata Nabi Musa, "Karena dia sudah melakukan satu perbuatan yang menjijikkan." Apa perbuatannya? Berzina. Kata malaikat Jibril, "Tidakkah ada satu perbuatan yang lebih keji dibandingkan dengan itu?" Apa? Meninggalkan sholat. Makanya sholat ini urusan yang sangat besar. Sampai Nabi mengatakan, awal amal yang pertama kali yang akan dihisab pada seorang hamba pada hari kiamat nanti adalah sholatnya. Kalau sholatnya selamat, maka selamatnya. Kalau berkurang, maka celakaannya dia. Jadi kita sempurnakan sholat kita, supaya kita aman, selamat. Ini sudah jam 5.42 ya. Belum membahas kitab Nasoihul Ibad. Baru pembukaan ini. Tapi waktunya sudah habis, bagaimana ini? Bapak-bapak, ibu-ibu, mohon maaf. Saya bukan jual mahal ya. Jam 5, jam 6 kurang 1/4 saya sudah harus mulai di sana. Tapi kan sekarang memang waktu subuhnya juga agak ini kan ya. Agak lambat. Sehingga ya mulai jamnya agak lambat. Demikianlah bapak-bapak, ibu-ibu. Tapi sedikit saya ingin menyampaikan apa yang dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, apa yang ada dalam kitab Nasoihul Ibad. Maruya anin Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, apa yang diriwayatkan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, annahu qala khoslatani la syai'a afdala minhuma. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ada dua perkara, tidak ada satu perkara yang lebih afdol dibandingkan dengan dua perkara itu. Apa yang pertama? Al-imanu billah wan naf'u lil muslimin. Yang pertama, iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa urusan yang lebih dahsyat dibandingkan dengan iman? Jadi yang pertama iman nih kepada Allah. Jangan sampai iman kita lemah, apalagi rusak, lebih-lebih sampai lepas iman. Dan iman itu tidak ada yang bisa memberi kecuali Allah. Tidak ada yang bisa menguatkan iman kita kecuali Allah. Tidak ada yang bisa menjaga iman kita kecuali Allah. Di karangan para ulama, bahkan para nabi dan rasul berdoa meminta ingin meninggal dunia dalam keadaan iman. Sebab ada bapak-bapak, ibu-ibu, orang sudah tua umurnya 76 tahun. Dari kecil hidup dalam lingkungan Islam.
ibadah kepada Allah, ibu bapaknya mukmin, beribadah kepada Allah. Begitu umur 76 tahun dia murtad jadi Kristen. Dan dia mati dalam keadaan kafir, kemudian diurus berdasarkan tata cara kafir. Inilah yang dikhawatirkan oleh Nabi SAW. Ada orang yang lahir dalam keadaan Islam, hidup dalam keadaan Islam, berkembang dalam keadaan Islam, tinggal sejengkal lagi masuk surga, didahului takdir, kemudian dia kafir, mati dalam keadaan kafir. Makanya kita berdoa minta pada Allah, ingin meninggal dunia dalam keadaan muslim, yang kata Allah, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Sekalipun kita tidak punya kemampuan untuk mati dalam keadaan Islam, tapi kita disuruh berdoa, dan Allah sudah memberikan jalan bagaimana caranya supaya kita mati dalam keadaan Islam. Diutus Nabi, diturunkan Al-Quran, dijelaskan oleh hadis, diutus para ulama, menyambung lisan Nabi, warasatul anbiya, diwajibkan sholat, diwajibkan puasa, diwajibkan istiqomah dalam menjaga iman Islam ini sebagai satu cara perjuangan kita untuk meraih kematian husnul khotimah dalam keadaan Islam. Alaiha nahya wa alaiha namut wa alaiha nubasu insyaallahu ta'ala minal aminin. Kita hidup dalam keadaan muslim, la ilaha illallah. Mati diakhiri dengan la ilaha illallah. Dibangkitkan kita dengan la ilaha illallah. Ketika kita ditanya oleh malaikat, siapa Tuhanmu? La ilaha illallah. Ketika kita berdiri di alam mahsyar membaca la ilaha illallah. Dan kita bisa sampai kepada pintu surga yang tulisnya, yang bertuliskan la ilaha illallah Muhammadun Rasulullah. Jadi para nabi dan rasul yang banyak, yang jumlahnya 24.000, dipilih menjadi rasul 313, diceritakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an 25, dipilih lagi intinya menjadi 5, yaitu ulul azmi, dan dipilih lagi yang terbaik di antara semua adalah Nabi Muhammad SAW, yang ditulis dalam pintu surga dari sekian banyak nabi dan rasul hanya Rasulullah SAW. La ilaha illallah Muhammadun Rasulullah. Ketemu tuh nanti kita di pintu surga yang bertuliskan itu, kemudian kita masuk ke dalamnya. Sementara orang-orang kafir yang membangkang kepada Allah, membangkang kepada Rasulullah, dalam keadaan hidup menderita untuk selama-lamanya. Makanya kita belajar, kita ngaji, kita ibadah, kita sholat, kita kumpul seperti ini dalam rangka ingin menyelamatkan hidup kita, terutama setelah kematian. Kalau di dunia kaya ada batasnya, sakit ada batasnya, bahkan umur kita di dunia ada batasnya. Perjalanan kita yang sangat panjang, perjalanan setelah kematian. Kita di alam barzah sampai dibangkitkan saja enggak tahu berapa ribu tahun. Setelah melewat alam barzah, kita akan mengalami hari kiamat yang keadaannya tidak bisa dibohongkan lagi. Kata Allah, idza waqatil waqi'ah laisa liwaqatiha kazibah. Apabila sudah terjadi hari kiamat, tidak ada seorang pun yang bisa membohongkannya. Di mana di zaman sekarang orang yang tidak yakin, banyak yang tidak yakin, bahkan ada yang membohongkan terhadap kejadian hari kiamat. Hari kiamat itu banyak bapak-bapak kejadiannya. Tadi dikatakan iza zulzilatil ardu zilzalaha, kiamat juga. Al-Qari'ah, kiamat juga. Sebab segala kejadian yang menakutkan itu terjadi pada hari kiamat. Al-Qari'ah itu apa? Kalau menurut bahasa Al-Qari'ah adalah suara yang sangat menyakitkan telinga, yang sangat keras, yang bisa membenturkan segala macam. Gunung terbang, laut hancur, lautan bukan lautan air lagi, jadi lautan api. Makanya kata Al-Qari'ah, mal qari'ah wa ma adraka mal qari'ah.
huru-haranya dahsyat dan pasti bakal terjadi. Kita akan mengalami kehidupan yang sangat panjang. Bekalnya kapan? Mencari bekalnya, bekalnya hari ini. Maka kata Nabi SAW, wazadu zada kamilan fa inna safaru ba'id. Kamu harus berbekal-bekal untuk kehidupan setelah hari ini, hari kiamat nanti, karena perjalanan di akhirat sangat jauh luar biasa. Kalau tidak cukup bekalnya, kita akan terhempas di perjalanan, tergelincir kaki, maka masuknya ke dalam api neraka. Oleh karenanya mari kita perbaiki terus hidup kita, kuatkan iman kita, sempurnakan akidah kita, tambah ibadah kita, istiqomah, lahir dan batin, sampai kita mendapatkan hadiah dari Allah, meninggal dunia dalam keadaan husnul khotimah, yang kata Allah, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Mudah-mudahan Allah berikan hidayah taufik pada kita semuanya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rasyada. Allahumma rzuqna imanan qawiyan wa yaqinan shadiqan wa i'tiqadan jaziman warzuqna jami'an husnal khatimah wa la takhtim alaina bisu'il khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar wa qina azabannar wa qina azabannar wa adkhilnal jannata mal abrar ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayidina Muhammadin wa alihi washabihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.